warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Azahra Siska Medi dari kelas 11 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai ular. Ular adalah reptil yang tidak berkaki dan bertubuh panjang yang tersebar di seluruh dunia. Tubuhnya diselimuti sisik dan termasuk ke dalam ordo Squamata, yaitu kelompok yang sama dengan kadal. Ular dapat hidup di berbagai jenis habitat, mulai dari sungai, hutan, hingga gurun. Beberapa spesies ular tidak berbisa, sedangkan yang lain memiliki racun untuk melumpuhkan mangsanya. Tubuhnya panjang, lentur, dan tidak berkaki. Dengan seluruh permukaannya ditutupi sisik yang membantu pergerakan di berbagai permukaan. Ular tidak memiliki kelopak mata yang bisa dibuka ataupun ditutup, tetapi matanya dilindungi oleh selaput bening yang disebut dengan brille, berfungsi sebagai pelindung permanen. Nah, meskipun ular ini tidak memiliki telinga luar, tetapi ular juga bisa mendeteksi suara melalui getaran tanah yang diterima oleh rahang di bawahnya. Ular juga menggunakan lidah bercabang dua untuk menangkap partikel bau di udara. Partikel itu kemudian dianalisis oleh organ-organ khusus di langit-langit mulutnya, disebut dengan organ Jacobson, sehingga ular tetap bisa mencium arah mangsa dengan sangat akurat. Ular dapat ditemukan hampir di semua tempat di dunia, mulai dari hutan tropis, padang rumput, persawahan, rawa, hingga gurun. Beberapanya bahkan hidup di air tawar maupun di laut. Nah, setiap jenis ular beradaptasi dengan lingkungannya. Misalnya, ular pohon yang ramping untuk memanjat, atau ular tanah yang tubuhnya lebih tebal untuk menggali. Nah, ular termasuk hewan karnivora, yang berarti memakan hewan lain. Nah, makanan ular bervariasi tergantung jenis dan juga ukuran tubuhnya, tetapi umumnya meliputi hewan-hewan kecil seperti tikus, katak, burung, telur, kadal, ikan, atau bahkan ular lain. Ular menelan mangsanya secara utuh karena tidak memiliki gigi pengguna. Rahangnya bisa terbuka sangat lebar, memungkinkan ular menelan mangsa yang ukurannya lebih besar daripada kepalanya. Ular bergerak dengan cara merayap menggunakan otot tubuh dan sisiknya untuk mendorong diri ke depan. Pola pergerakannya bisa berbeda-beda tergantung permukaan tanah. Ada yang meluncur halus, melingkar, atau bahkan bergelombang. Nah, sebagian besar ular adalah hewan soliter atau hidup menyendiri. Mereka hanya aktif untuk berburu, mencari pasangan, atau berpindah tempat ketika habitatnya berubah. Nah, umumnya ular tidak menyerang manusia terlebih dahulu. Mereka hanya menggigit jika merasa terancam. Ular tidak berbisa adalah ular yang tidak memiliki kelenjar bisa maupun kelenjar lainnya sejenis. Nah, mereka juga tidak memiliki gigi yang termodifikasi untuk menghantarkan bisa atau biasa disebut dengan taring. Nah, efek gigitannya hanya berasal dari luka fisik akibat gigitan gigi, sehingga tidak memerlukan penanganan medis yang khusus. Nah, contohnya itu ada ular hijau ekor kelabu atau Gonyosoma oxyphallum, dan juga ada ular siput atau Pareas carinatus. Nah, ular jenis ini biasanya mengandalkan lilitan tubuhnya untuk menaklukkan mangsa, bukan racun. Nah, mereka juga berperan penting dalam ekosistem karena membantu mengendalikan populasi hewan kecil seperti tikus dan juga katak. Ular yang memiliki racun, namun tingkat keganasannya atau bahayanya relatif rendah dibandingkan dengan ular berbisa tinggi. Contohnya ada ular kadut atau Homolopsis bucata yang dapat ditemukan di beberapa pulau Indonesia seperti Jawa dan juga Sumatera. Nah, ular kadut ini memiliki bisa yang tergolong ringan meski dapat menggigit jika merasa terancam. Racunnya tidak berbahaya secara signifikan bagi manusia meskipun bisa menyebabkan mual dan pembengkakan lokal. Ular ini juga dikenal bersifat lembut dan tidak agresif jika tidak diganggu. Nah, secara umum, ular berbisa ringan ini menggunakan bisanya untuk bertahan dan menangkap mangsa kecil seperti ikan atau katak, karena mereka biasanya hidup di daerah perairan. Nah, racunnya tidak mematikan atau sangat berbahaya bagi manusia.
Ular berbisa menengah adalah ular yang memiliki kelenjar bisa atau sejenisnya, serta gigi yang termodifikasi untuk menghantarkan bisa. Gigitannya cukup kuat untuk menimbulkan efek pada manusia, tetapi tidak menimbulkan kecacatan atau kematian, kecuali pada kasus alergen atau hipersensitif yang sangat jarang terjadi. Contohnya itu ada ular cincin emas atau Boiga dendrophila, dan ular bajing atau Boiga cynodon. Nah, keduanya termasuk ular arboreal atau penghuni pepohonan dan biasanya aktif pada malam hari. Nah, racun mereka digunakan untuk melumpuhkan burung kecil atau mamalia mungil, bukan untuk menyerang manusia. Namun, tetap disarankan tidak memegang ular jenis ini tanpa keahlian, karena reaksinya bisa berbeda-beda pada setiap orang. Ular berbisa tinggi adalah ular yang memiliki kelenjar bisa atau jenisnya, serta taring penghantar yang bisa berfungsi untuk menyuntikkan racun ke mangsanya. Nah, gigitannya berpotensi menyebabkan kecacatan atau kematian pada manusia, tergantung pada jenis racun dan jumlah bisa yang masuk ke dalam tubuh. Nah, contohnya itu ada kobra Jawa atau Najas putatrix dan juga ular tanah atau Calocelasma rhodostoma. Nah, kobra Jawa dikenal mampu menyemburkan racun ke arah mata lawan, sedangkan ular tanah memiliki racun hematoksik kuat yang dapat merusak jaringan tubuh. Nah, kedua jenis ini termasuk spesies yang harus diwaspadai, tetapi tidak akan menyerang manusia tanpa provokasi. Nah, ular berbisa tinggi juga memiliki peran penting di alam, yaitu menjaga keseimbangan populasi hewan pengerat yang bisa menjadi hama. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Panik atau gerakan tiba-tiba dapat membuat ular merasa terancam dan memicu serangan. Ambil napas dalam-dalam. Yang kedua, jaga jarak aman. Segera mundur perlahan dan tenang. Jaga jarak minimal 2-4 meter dari ular. Nah, jangan juga memprovokasi ular dengan cara apapun. Jangan menyentuh, menyodok, atau bahkan melempar benda. Ular biasanya tidak akan menyerang kecuali merasa terancam. Yang ketiga, mundur perlahan. Jika ular terlihat diam atau sedang bergerak menjauh, biarkan saja. Mundurlah dengan gerakan lambat dan juga pasti. Jika ular terlihat agresif atau siap menyerang, misalnya ular kobra menegakkan lehernya, bergeraklah menjauh dengan gerakan zigzag, karena sebagian besar ular bergerak maju dalam garis lurus. Yang keempat, amankan lingkungan jika di dalam rumah. Nah, keluarkan semua orang dan hewan peliharaan dari ruangan tersebut. Tutup pintu ruangan dan sumbat celah di bawah pintu dengan handuk untuk membatasi pergerakan ular. Yang kelima itu, hubungi tenaga profesional. Segera hubungi tim penangkap ular profesional, pemadam kebakaran atau damkar, atau petugas terkait yang terlatih untuk penanganan satwa liar. Pertolongan pertama setelah digigit ular berbisa adalah dengan mencegah penyebaran bisa ular agar tidak meluas. Nah, selama kalian menunggu bantuan medis tiba, berikut hal yang bisa kalian lakukan dan hindari saat memberikan pertolongan pertama. Yang pertama, istirahat dan minimalisasi gerakan. Nah, setelah terkena gigitan ular, cobalah untuk tenang dan segera mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Usahakan tidak banyak bergerak untuk meminimalisasi laju penyebaran bisa semakin cepat. Yang kedua, posisikan area gigitan lebih rendah. Nah, saat kalian beristirahat, posisikan gigitan ular lebih rendah daripada posisi jantung, agar bisa tidak cepat menyebar ke area tubuh lainnya. Yang ketiga, longgarkan pakaian. Hindari tekanan pada area sekitar gigitan, misalnya akibat penggunaan jam tangan atau gelang agar tidak memperparah kondisi yang bengkak. Nah, hindari juga langsung memasang torniket untuk menahan aliran darah. Nah, pemasangan torniket biasanya diberikan di bawah 30 menit pertama apabila ditimbulkan gejala cepat dan tidak ada antivenom atau antibisa. Yang keempat, bersihkan luka gigitan. Bersihkan luka gigitan dengan air dan juga sabun untuk mencegah infeksi di kulit. Namun, hindari membersihkannya dengan menggunakan alkohol. Nah, kalian juga sebaiknya tidak menggosok bagian gigitan dengan zat kimia maupun mengompres dengan air panas atau es. Yang kelima, menutup bagian luka.
Setelah bagian luar gigitan ular dibersihkan, tutup bagian luka dengan kain atau perban yang bersih. Nah, bila perlu, tandai bagian yang bengkak dan catat waktu saat mendapat gigitan. Yang keenam, hindari menyedot bisa. Hindari menyedot bisa atau menyayat luka agar bisa keluar bersama darah. Nah, hal ini justru dapat beresiko menyebabkan pendarahan. Nah, dalam perawatan medis, korban gigitan ular akan mendapatkan antivenom guna menetralkan pengaruh racun di dalam tubuh. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi sumber belajar bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.